Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, berdiri sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan oleh penghuni manusia. Rumah itu tidak sekadar bangunan tua dengan CET yang terkelupas atau pintu berderit yang menyambut siapapun yang mendekat. Di balik temboknya tersimpan kisah pilu seorang wanita bernama Ratna, yang hidupnya begitu tragis dan penuh luka. Menikah 7 kali, namun tak sekalipun ia benar-benar bahagia. Udara di sekitar rumah itu terasa dingin, bahkan saat matahari tengah terik menyengat. Angin malam sering berbisik di sela pepohonan, membawakan suara rintihan yang tak kasat mata, seperti jeritan dari masa lalu. Warga sekitar sering melewati rumah itu dengan langkah tergesa, menundukkan kepala, menghindar dari pandangan kosong di jendela yang retak. Ratna, wanita yang dulu dikenal lembut dan penuh cinta, kini hanya menjadi bayang-bayang yang terperangkap di dalam rumah tersebut. Kisahnya bukan hanya tentang kematian, melainkan tentang cinta yang tak kunjung usai, luka yang berulang, dan kutukan yang tak terelakkan. Ia bagaikan burung dalam sangkar emas, terkurung oleh takdir dan kesalahan masa lalu. Ratna, apakah kau benar-benar bahagia? Bisik suara hampa malam, yang seolah menjawab pertanyaan yang sama setiap malam. Disinilah kita akan menyusuri setiap langkah hidup Ratna, mengungkap kisahnya yang jarang terungkap, dan belajar dari setiap kepedihan yang pernah ia alami. Karena di balik horor dan misteri, tersimpan pesan-pesan kehidupan yang tak kalah pentingnya, tentang cinta, pengorbanan, dan ikhlas melepaskan. Bersiaplah untuk menyelami kisah hantu wanita bersuami 7, yang tidak hanya menakutkan, tapi juga sangat manusiawi dan penuh makna. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Ratna masih ingat jelas saat pertama kali bertemu Slamet, pria yang kemudian menjadi suami pertamanya. Wajahnya teduh dan senyumnya hangat, membuat Ratna merasa aman untuk pertama kalinya setelah kehilangan keluarganya. Desa itu kecil, dan setiap tetes embun pagi membawa harapan baru. Hari itu, Slamet berkata dengan suara penuh keyakinan, "Ratna, aku akan menjaga kau dan keluarga kita. Aku janji." Dalam hati Ratna, janji itu seperti lentera yang menerangi jalan gelap kehidupannya. Ia yakin, dengan Slamet, luka-lukanya akan sembuh. Namun, hidup tak selalu berjalan sesuai harapan. Setahun setelah pernikahan mereka, sebuah tragedi melanda keluarga kecil itu. Slamet jatuh sakit, dan pengobatan yang mereka jalani tidak membuahkan hasil. Setiap malam, Ratna duduk di samping ranjang suaminya, menahan tangis dan doa yang tak henti-hentinya dipanjatkan. "Jangan pergi, Slamet. Aku butuh kau di sini," ratap Ratna lirih, menyentuh wajah yang mulai dingin itu. Saat Slamet menghembuskan napas terakhirnya, Ratna merasa seolah seluruh dunia runtuh. Harapan yang dulu membara kini berubah menjadi abu kesedihan yang membakar hatinya. Ia kehilangan suami pertama, dan sekaligus kehilangan bagian dirinya yang paling berharga. Namun, meski diselimuti duka, Ratna mencoba bangkit. Ia tahu hidup harus terus berjalan, dan anak-anaknya membutuhkan dirinya. Di balik air mata, tumbuh tekad yang kuat untuk tidak menyerah. Setelah kepergian Slamet, Ratna mencoba mengumpulkan serpihan hidupnya yang tercerai-berai. Desa kecil itu tetap sunyi, namun bagi Ratna, setiap sudut menyimpan kenangan yang membuat hatinya tak pernah benar-benar tenang. Ia tahu, untuk menghidupi anak-anaknya, ia harus bangkit. Maka, ketika datang seorang pria bernama Harun, yang menawarkan dirinya sebagai suami kedua, Ratna melihat secercah harapan baru. Harun datang dengan janji manis, senyum yang penuh pesona, dan kata-kata yang terdengar tulus.
Di hadapan Ratna, ia bersumpah untuk menjadi pelindung dan sandaran. "Ratna, aku akan buat kau bahagia. Percayalah padaku." Ratna, yang masih rapuh, berharap bahwa luka lama akan sembuh bersama pria baru ini. Namun, waktu ternyata tidak berpihak padanya. Janji Harun hanyalah ilusi yang perlahan berubah menjadi mimpi buruk. Dalam diam, Ratna mulai merasakan gelap yang lebih pekat. Suatu malam, ketika angin dingin menyelinap ke sela jendela rumah tua mereka, Ratna menemukan wajah Harun yang bukan lagi suami penuh cinta, melainkan sosok yang menyembunyikan amarah dan kebohongan. Perkataannya berubah menjadi tajam, tindakan kekerasan mulai merenggut sedikit demi sedikit semangat hidup Ratna. "Kenapa kau terus menangis? Ini hidup kita, bukan cerita dongeng," bentak Harun dengan suara kasar yang membuat udara di sekitarnya seolah membeku. Ratna terdiam, air mata mengalir tanpa suara, hatinya hancur berkeping-keping. Ia tak pernah membayangkan bahwa cinta yang dia cari malah berbalik menjadi jeratan yang menyakitkan. Namun, di balik kesunyian malam itu, Ratna berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan dirinya terperangkap dalam siklus penderitaan. Ia mulai merangkai kekuatan dari dalam luka itu, meskipun harapan terasa kian tipis. Kisah suami kedua Ratna mengajarkan kita tentang bahaya mempercayai janji kosong dan betapa pentingnya menjaga diri dari orang yang tidak tulus. Luka yang membekas memang menyakitkan, tetapi dari sana kita belajar untuk menjadi lebih waspada dan berani melangkah menjauh dari toksisitas. Ratna masih muda dan rapuh, tapi hatinya mulai menguat. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang dan penuh tantangan. Luka ini bukan akhir cerita, melainkan pelajaran pahit yang harus ia hadapi demi masa depan yang lebih baik. Setelah meninggalkan kepedihan bersama Harun, Ratna mencoba membangun kembali sisa harapan yang ada. Desa yang dulu penuh cerita kini terasa berbeda. Setiap sudut rumah dan jalanan mengingatkannya pada masa lalu yang menyakitkan. Namun, hidup terus berjalan dan waktu tak pernah menunggu. Datanglah pria ketiga, Jaya. Ia tampak berbeda, lebih sabar dan lembut. Di hadapan Ratna, Jaya menawarkan ketenangan yang sempat hilang dalam hidupnya. "Aku ingin kau tahu, Ratna, aku di sini bukan untuk menyakitimu," ucap Jaya dengan suara tulus yang menenangkan hati Ratna yang rapuh. Awal pernikahan mereka dipenuhi dengan harapan baru. Namun, cinta yang dibangun di atas luka lama tak mudah untuk bertahan. Jaya membawa serta bayang-bayang masa lalu yang membayang di balik senyumnya. Perlahan, perbedaan-perbedaan kecil mulai menciptakan jurang di antara mereka. Ratna yang pernah terluka menjadi semakin tertutup, sedangkan Jaya berjuang keras untuk mengerti. Malam itu, di bawah langit yang kelam, mereka terdiam dalam ruang tamu yang sunyi. Suara langkah kaki yang terdengar berat di lorong rumah menambah ketegangan yang tak terlihat. Ratna merasa semakin terperangkap dalam perasaannya sendiri, sementara Jaya berusaha meraih tangan yang menjauh. "Ratna, bisakah kau percaya padaku? Aku ingin kita baik-baik saja," pinta Jaya lirih, namun kata-katanya terasa hampa. Ratna hanya menunduk, air mata menggenang tanpa suara. Perpisahan pun akhirnya tak terelakkan. Meskipun tanpa pertengkaran hebat, kepergian Jaya meninggalkan luka baru yang lebih dalam. Luka yang tak hanya berasal dari perpisahan, tapi juga dari harapan yang pernah dinyalakan dan kini padam. Di malam yang sunyi itu, Ratna duduk termenung memandangi bayangan dirinya yang terpantul di cermin. Ia bertanya dalam hati, kenapa cinta selalu berujung pada kehilangan? Kisah suami ketiga mengingatkan kita bahwa cinta bukan hanya soal hadirnya seseorang, tapi juga soal bagaimana hati dan jiwa saling mengerti. Perpisahan yang tak berakhir dengan kebencian kadang meninggalkan luka yang sulit sembuh. Namun dari sinilah Ratna mulai belajar menerima, dan mencoba membuka lembaran baru meski takut. Setelah kepergian Jaya,
Ratna semakin menutup diri dari dunia yang dulu pernah memberikan harapan. Di balik pintu rumah tua itu, kesendirian mulai menjadi teman sehari-hari. Namun, takdir masih menyimpan cerita lain untuknya. Datanglah Prakoso, suami keempat, pria yang datang dengan aura misterius dan senyum yang sulit ditebak. Prakoso bukanlah pria yang mudah didekati, dan aura dinginnya membuat banyak orang merasa canggung. Tapi Ratna, dengan hatinya yang sudah terkoyak, merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Awalnya, hubungan mereka penuh dengan keheningan yang panjang. Prakoso tak banyak bicara, dan Ratna terbiasa dengan kesendirian. Namun, di balik diam itu, ada rasa saling memahami yang perlahan tumbuh. Malam-malam mereka dilewati dalam sunyi, hanya ditemani suara angin yang berdesir di sela-sela jendela. Suatu malam, Ratna memecah keheningan itu, dengan suara yang hampir berbisik, "Prakoso, apakah kau benar-benar peduli padaku?" Prakoso hanya menatapnya tanpa berkata sepatah kata pun, namun tatapannya penuh arti. Di situ, Ratna sadar bahwa cinta tak selalu harus diucapkan dengan kata-kata. Kadang, kehadiran dan keheningan bersama sudah cukup untuk menyembuhkan luka. Namun, cinta mereka tetap berada di ujung ketidakpastian. Prakoso membawa rahasia yang tak pernah terungkap, dan hal itu membuat Ratna merasa ada jarak yang tak mampu ia jembatani. Ketika harapan mulai muncul, kenyataan kembali menghantam. Prakoso menghilang tanpa pesan, meninggalkan Ratna di persimpangan rasa sakit dan penantian yang tak berujung. Ketiadaannya menjadi luka yang tak terlihat, sebuah rasa kehilangan yang tak terucapkan. Setelah Prakoso menghilang tanpa jejak, Ratna berdiri di antara reruntuhan harapan yang semakin menipis. Dalam diam, ia mulai belajar menguatkan diri, meskipun luka lama terus membekas di relung hatinya. Di saat itulah hadir Fajar, pria dengan senyum hangat dan tutur kata yang lembut, membawa secercah cahaya di tengah gelap kehidupannya. Fajar datang dengan cara yang berbeda. Ia bukan pria yang berteriak atau menunjukkan cinta dengan kata-kata bombastis. Justru keheningan dan kesabaran menjadi bahasa cintanya. "Ratna, aku di sini untukmu, bukan untuk meninggalkanmu," katanya sekali waktu, saat Ratna terdiam termenung di halaman rumah mereka. Hari-hari awal bersama Fajar dipenuhi dengan ketenangan yang belum pernah Ratna rasakan dalam waktu lama. Namun, ketenangan itu berubah menjadi ilusi manis yang perlahan mengaburkan kenyataan. Di balik perhatian Fajar, ada sisi yang tak pernah Ratna lihat sebelumnya. Keterbatasan yang mulai menimbulkan perasaan tidak cukup, bahkan ketika segalanya tampak sempurna. Fajar tidak pernah secara terbuka menyakiti, tapi sikapnya yang kadang acuh dan jarang benar-benar hadir membuat Ratna merasa sendiri di tengah kehadiran. Ia bertanya-tanya, apakah cinta yang ia terima benar-benar nyata, atau hanya bayangan yang diciptakan untuk mengisi kekosongan hati. Pada suatu malam, Ratna duduk di ambang jendela, menatap langit penuh bintang. Suara Fajar yang menghilang entah kemana semakin menambah sunyi di dalam hatinya. "Aku ingin dicintai dengan tulus, bukan setengah hati," pikirnya lirih. Kisah suami kelima ini mengingatkan kita bahwa cinta yang hanya sebatas ilusi dan perhatian setengah hati bisa menjadi luka tersendiri. Terkadang, yang dibutuhkan bukan sekedar hadir, tapi kehadiran yang penuh makna dan komitmen. Ratna mulai menyadari bahwa untuk bisa mencintai dan dicintai dengan benar, ia harus belajar mengenal dan menghargai dirinya sendiri terlebih dahulu, agar tak terjebak dalam siklus cinta yang menyesakkan. Setelah keheningan yang penuh ilusi bersama Fajar, hidup Ratna kembali diguncang oleh kedatangan seorang pria bernama Wahyu. Pria ini tampak seperti penyelamat di tengah badai kehidupan Ratna, sosok yang kuat dan penuh janji. "Aku tak akan biarkan kau terluka lagi, Ratna," ucapnya dengan suara yang penuh keyakinan. Awalnya, Wahyu membawa harapan baru yang begitu nyata.
Ratna yang mulai mempercayai cinta lagi, merasa bahwa luka-luka lama mungkin bisa sembuh perlahan. Namun, seperti bayang-bayang yang tak pernah pergi, pengkhianatan kembali mengintai. Wahyu ternyata bukan seperti yang Ratna bayangkan. Di balik senyumnya yang hangat, tersimpan rahasia yang membekas dalam hati Ratna. Suatu hari, sebuah kebenaran pahit terungkap, Wahyu telah mengkhianatinya dengan seseorang yang lain. Rasa sakit yang mendalam menyeruak ke dalam jiwa Ratna. Hatinya yang sudah rapuh nyaris hancur berkeping-keping. "Kenapa aku harus mengalami semua ini?" bisiknya dalam kesedihan yang tak terucapkan. Malam itu, Ratna duduk di sudut kamar, menatap kosong ke dinding. Suara angin yang masuk lewat celah jendela seolah mengiringi ratapan hatinya. Namun, di balik kesedihan itu, tumbuh tekad untuk bangkit. Ia tahu, hidupnya bukanlah sekadar cerita penderitaan, tapi perjalanan panjang penuh pelajaran. Kisah suami keenam ini mengajarkan kita bahwa pengkhianatan bukan akhir dari segalanya. Dari luka dan duka, kita bisa belajar untuk lebih kuat, lebih berhati-hati, dan lebih mencintai diri sendiri. Ratna mulai memahami bahwa cinta sejati bukan sekadar janji manis, tapi kejujuran dan kesetiaan. Setelah badai luka dan pengkhianatan, Ratna bertemu dengan Ardi, pria yang hadir dalam hidupnya seperti angin sejuk yang membawa harapan baru. Ardi bukanlah pria yang gemar berbicara banyak, tetapi tatapan matanya yang lembut dan senyum kecilnya mampu meredakan kegelisahan yang selama ini menghantui hati Ratna. Awalnya, Ratna merasa ragu. Apakah aku bisa mencintai lagi? Ataukah aku hanya takut sendiri? Pikirnya dalam diam. Tapi Ardi dengan sabar membiarkan waktu menyembuhkan setiap retakan di hatinya. Perlahan, mereka saling mengenal tanpa terburu-buru, tanpa paksaan. Namun, cinta mereka tidak pernah seperti kisah manis yang sering diceritakan. Ardi ternyata bukan manusia biasa. Ia adalah sosok yang hidup di antara dunia nyata dan dunia lain, seakan menjadi penjaga rahasia yang tak terungkap. Cinta mereka berlabuh pada batas antara hidup dan kematian, antara dunia manusia dan gaib. Di suatu malam yang gelap dan sunyi, Ratna merasakan sesuatu yang aneh. Ada kehangatan sekaligus dingin yang merayap di kulitnya. Ardi memegang tangannya, dan dengan suara pelan, ia berkata, "Ratna, aku akan selalu di sisimu, walau dalam bentuk apapun aku berada." Cinta mereka menjadi abadi, namun dengan beban berat. Ratna harus menerima kenyataan bahwa suaminya kini berada di dunia lain, dan ia harus hidup dengan rasa kehilangan yang tak pernah benar-benar pergi. Setiap detik menjadi perjuangan untuk tetap kuat, dan setiap malam menjadi saksi bisu kesetiaan yang tak terucapkan. Kisah suami ketujuh ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak selalu berarti kebersamaan dalam dunia yang sama. Kadang, cinta adalah menerima, merelakan, dan menjaga di hati, walau jarak dan waktu memisahkan. Setelah kepergian Ardi ke dunia lain, Ratna menghadapi hari-hari yang penuh kekosongan dan rasa rindu yang tak berujung. Namun, bayangan masa lalu terus menghantui langkahnya, seperti kabut tebal yang menutupi jalan. Setiap sudut rumah tua itu menyimpan jejak kenangan, dan suara-suara lembut malam kerap membawa Ratna kembali pada masa-masa yang telah berlalu. Suatu malam, saat Ratna duduk sendiri di ruang tamu, ia mendengar bisikan halus yang menggetarkan jiwa. "Ratna, kenanglah aku." Kepedihan yang mendalam mengoyak hatinya. Ia sadar, meskipun Ardi telah tiada, cinta dan kenangan mereka tak pernah benar-benar pergi. Tapi, ada sesuatu yang lebih gelap mengintai dari balik bayang-bayang itu. Suatu kekuatan yang ingin mengambil apa yang tersisa dari hatinya. Ratna mulai merasa dirinya tidak sendirian. Keberadaan makhluk yang tak terlihat mengawasi, merayap di antara dinding rumah. Rasa takut dan rindu bercampur menjadi satu, membentuk kisah yang tak mudah untuk diurai.
Ratna mulai merasakan perubahan aneh yang semakin nyata di dalam rumahnya. Tirai kamar yang dulu hanya penutup biasa kini seolah menjadi portal yang menyembunyikan rahasia kelam. Suara langkah kaki di koridor gelap, bisikan yang tak bisa dipahami, dan bayangan samar yang melintas membuatnya terjaga sampai larut malam. Malam itu, saat Ratna duduk di depan jendela dengan cahaya remang bulan menembus tirai, ia merasa ada sesuatu yang mencoba berkomunikasi. "Siapa kau? Kenapa kau hadir di sini?" tanyanya lirih, suaranya nyaris tak terdengar. Namun, yang menjawab bukan manusia, melainkan bayangan gelap yang menghilang secepat angin. Rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu, membawanya pada perjalanan menyingkap misteri rumah tua yang penuh rahasia. Setiap lembar tirai yang ia buka membawa kenangan lama tentang suami-suami yang pernah hadir dalam hidupnya, dan tentang sesuatu yang tak pernah ia pahami sampai kini. Rahasia yang selama ini tersembunyi di balik senyum manis dan tatapan kosong mereka mulai terkuak, mengguncang jiwa dan membuatnya mempertanyakan segalanya. Suasana malam semakin pekat di rumah tua itu. Angin dingin menyelinap lewat jendela yang terbuka sedikit, membawa bisikan yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang terluka. Ratna duduk termenung di kursi goyang di ruang tengah, matanya kosong menatap ke depan, seolah mencari sesuatu yang hilang. Setiap bisikan malam itu mengingatkannya pada suami-suami yang telah pergi meninggalkannya, pada janji-janji yang hancur, dan pada luka yang tak kunjung sembuh. Dalam keheningan, Ratna merasakan kehadiran yang bukan hanya bayangan, tapi seperti teman lama yang tak diundang, membawa kenangan pahit dan kesedihan yang mendalam. "Ratna, jangan takut," terdengar suara lirih yang mengusik kesunyian. Namun, siapa yang berbicara, ia tak tahu. Hanya rasa sepi yang membalas tatapannya. Di tengah malam yang sunyi itu, Ratna sadar bahwa luka lama tak bisa dihindari. Mereka adalah bagian dari dirinya, pelajaran yang harus ia terima agar bisa bertahan dan tumbuh menjadi lebih kuat. Setelah malam yang penuh bisikan itu, Ratna mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Jejak-jejak samar muncul di lantai kayu tua, bekas langkah yang tidak pernah ia kenali. Setiap kali ia mencoba menghapusnya, jejak itu selalu kembali muncul, seolah ada yang ingin meninggalkan pesan. Suatu malam, ketika Ratna menyalakan lilin di ruang tamu, ia melihat bayangan samar melintas cepat di sudut matanya. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara bergetar, tapi hanya keheningan yang menjawab. Rasa takut bercampur dengan keingintahuan membawa Ratna semakin dalam ke dalam misteri rumah itu. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang sejarah suami-suaminya, tentang hidup dan kematian mereka, dan tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu kamar yang selalu tertutup rapat. Jejak-jejak itu bukan sekadar bayangan atau imajinasi. Mereka adalah petunjuk yang mengarahkan Ratna untuk mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Kebenaran yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ratna tak bisa tidur malam itu. Bayangan-bayangan yang selama ini mengintainya terasa semakin dekat dan nyata. Dalam kesunyian rumah yang sunyi, terdengar suara langkah ringan di koridor yang biasa kosong. Hatinya berdegup kencang, dan tanpa sadar ia berbisik, "Siapa kau?" Tiba-tiba, sebuah sosok samar muncul di ujung lorong. Wajahnya tak terlihat jelas, namun aura dinginnya membuat seluruh tubuh Ratna merinding. Sosok itu berdiri diam, seolah menunggu sesuatu dari Ratna. Dalam keheningan yang mencekam, Ratna merasakan getaran aneh di dalam dadanya. Ada pesan yang ingin disampaikan, tapi kata-kata tak mampu keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa menatap, mencoba mengerti makna dari kehadiran makhluk itu. Kisah malam itu membuka babak baru dalam perjalanan Ratna, mempertemukannya dengan kenyataan bahwa dunia ini tidak selalu seperti yang terlihat. Ada kekuatan lain yang mengatur, dan Ratna harus siap untuk menghadapi semuanya. Setelah pertemuan dengan bayangan itu,
Ratna mulai merasakan tanda-tanda yang tak bisa dijelaskan secara logika. Barang-barang di rumah bergerak sendiri, suara-suara lirih sering terdengar saat malam, dan cahaya redup yang berkelip-kelip muncul dari sudut-sudut yang gelap. Semua itu seolah membawa pesan rahasia dari dunia lain, pesan yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang penuh luka. Suatu malam, saat Ratna duduk di meja makan dengan wajah lelah, ia mendengar suara halus yang memanggil namanya. Ratna, suara itu begitu lembut dan penuh kesedihan. Ia menoleh, tapi hanya kosong dan gelap yang menyambutnya. Ratna tahu, suara itu bukan hanya suara biasa. Itu adalah panggilan dari sesuatu yang lebih besar, sebuah peringatan atau mungkin sebuah pesan yang harus ia terima agar bisa menemukan kedamaian. Dalam keheningan malam, Ratna berbisik pada dirinya sendiri, "Aku harus mengerti, aku harus tahu apa yang ingin disampaikan." Malam itu, rumah tua itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Ratna merasakan hawa dingin yang menusuk, dan suara bisikan semakin keras, seperti ingin memecah keheningan. Ia berdiri di tengah ruangan, merasakan getaran di udara, seolah dunia lain sedang mengintai dari balik dinding-dinding tua. Dalam keputusasaan dan ketakutan yang mulai menguasai, Ratna berbisik lirih, "Apa yang harus kulakukan agar kau pergi?" Namun, tak ada jawaban selain keheningan yang mencekam. Malam itu menjadi pertaruhan terbesar bagi Ratna. Ia tahu bahwa untuk menemukan ketenangan, ia harus menghadapi bayang-bayang kelam yang selama ini menghantuinya. Tanpa itu, luka hatinya tak akan pernah sembuh. Waktu terus berjalan, namun luka Ratna belum juga sembuh. Di balik kesendirian dan bayangan malam, air matanya sering jatuh tanpa suara. Ia merasakan kehilangan yang dalam, bukan hanya untuk Ardi, tetapi juga untuk semua suami yang pernah meninggalkannya, meninggalkan luka dan cerita yang tak terselesaikan. Suatu malam, ketika Ratna duduk di depan jendela, ia melihat bayangan samar yang menatapnya penuh kasih. Dalam hati kecilnya, ia berbisik, "Aku merindukanmu, tapi aku harus kuat." Air mata yang jatuh itu bukan hanya tanda kesedihan, tapi juga kekuatan. Kekuatan untuk terus bertahan, meski hatinya sering terbelah antara cinta dan duka. Senja mulai merangkak menutupi langit dengan warna jingga kemerahan. Ratna berjalan perlahan di halaman rumah, menyusuri jejak-jejak masa lalu yang masih membekas di tanah basah. Angin malam membawa aroma hujan yang akan turun, membuat suasana terasa berat dan penuh misteri. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok wanita bergaun putih dengan tatapan kosong namun menusuk hati. Ratna terhenti, jantungnya berdegup kencang, namun ia tidak bisa berpaling. Sosok itu berjalan mendekat dengan langkah tenang, seolah membawa pesan yang tak bisa diabaikan. "Kenapa kau datang padaku?" tanya Ratna dengan suara bergetar. Sosok itu hanya diam, dan sekejap kemudian menghilang seperti kabut yang tersapu angin. Pertemuan itu mengingatkan Ratna bahwa di balik semua misteri dan kegelapan, ada kekuatan yang lebih besar dari manusia, yang mengatur takdir dan memberi pelajaran hidup. Malam itu, hujan turun deras, membasahi setiap sudut rumah tua itu. Ratna duduk di sudut kamar, menatap foto-foto lama suaminya yang dulu pernah ia cintai. Setiap tetes air di jendela seakan membasuh kenangan pahit yang selama ini tersembunyi di dalam hatinya. Tiba-tiba, suara lembut menggema di ruang itu. "Ratna." Suara itu penuh dengan penyesalan dan kesedihan. Ia menoleh, tapi hanya bayangan kelam yang menatapnya dari sudut gelap. Rasa sakit lama yang sudah hampir hilang kembali menyiksa, membuka luka yang belum pernah benar-benar sembuh. Namun, di balik rasa sakit itu, Ratna menemukan kekuatan baru untuk berdiri, menerima masa lalu, dan berani melangkah ke depan. Malam itu, Ratna terbangun oleh suara desahan pelan yang datang dari balik tirai jendela kamarnya.
Jantungnya berdetak lebih cepat saat perlahan ia mendekat dan membuka tirai dengan tangan gemetar. Di luar, bayangan samar seorang wanita berdiri menatap ke arahnya. Ratna menggigil. Suara itu seperti panggilan dari masa lalu yang belum tuntas, sebuah rahasia yang harus diungkap sebelum malam berakhir. Ia melangkah keluar rumah, ditemani angin dingin yang berbisik lembut, seolah mengiringi langkahnya menuju kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik tirai kehidupan. Ratna akhirnya menemukan sebuah kotak tua tersembunyi di bawah lantai rumah. Dengan tangan bergetar, ia membuka kotak itu dan menemukan surat-surat serta foto-foto suami-suaminya yang selama ini tak pernah diceritakan. Surat-surat itu berisi pengakuan gelap tentang rahasia mereka, kehidupan mereka yang penuh tipu daya, dan alasan sebenarnya mereka meninggalkan Ratna. Setiap kata dalam surat itu seperti pisau yang menusuk hatinya. Namun, dalam kesedihan itu, Ratna mulai memahami mengapa semuanya terjadi. Kebenaran itu bukan hanya tentang pengkhianatan, tapi juga tentang pengorbanan dan kesalahan yang tak bisa dihindari. Setelah melewati perjalanan penuh luka, misteri, dan kesedihan, Ratna akhirnya berdiri di depan cermin usang di kamarnya. Wajahnya terlihat lelah, namun matanya kini memancarkan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Semua cerita suami-suaminya, semua bayangan yang menghantui, kini mulai memudar dan memberi ruang untuk harapan baru. Dalam keheningan malam itu, Ratna berbisik pada dirinya sendiri, "Aku akhirnya mengerti bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang melepaskan." Ia menutup mata, merasakan kehangatan yang lembut menyelimuti hatinya, seolah arwah-arwah yang pernah hadir telah menemukan kedamaian bersama dirinya. Pesan moralnya adalah, mencintai bukan soal menguasai atau memiliki seseorang selamanya, tapi berani melepas orang yang kita cintai demi kebaikan bersama, bahkan jika itu berarti harus menerima kehilangan yang menyakitkan. Luka dan kesalahan masa lalu memang berat, tapi menghindari atau menutupinya hanya akan membuatnya terus menghantui. Berani mengungkap dan menerima kenyataan adalah kunci untuk bisa move on dan hidup lebih baik. Dalam perjalanan hidup, kita pasti bertemu dengan ketakutan dan hal-hal yang tidak kita mengerti. Menghadapi dan memahami ketakutan tersebut akan memperkuat jiwa dan memberi arti yang lebih dalam pada hidup kita. Dalam hidup jangan terlalu cepat menilai orang lain. Hati-hati dalam menjalin kepercayaan, karena setiap orang bisa menyimpan sisi gelap yang tak kita ketahui. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.